Tim nasional Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan ronde ketiga menghadapi Arab Saudi. Pasalnya, skuad The Green Falcon dilanda berbagai isu miring yang berpengaruh terhadap performa mereka di atas lapangan. Salah satunya adalah Abdullah Al-Malki yang menderita cedera pergelangan kaki di sesi latihan. Selain itu, Roberto Mancini juga tengah digoda Benfica yang bakal mengganggu fokusnya dalam meracik taktik. Cetak Gol coba merangkum kekacauan Arab Saudi menjelang menghadapi timnas Indonesia sebagai berikut. Tiba-tiba ditinggal gelandang penting. Timnas Arab Saudi begitu bersemangat melakoni pertandingan perdana mereka di ronde ketiga. Alasannya skuad The Green Falcon bakal menghadapi laga yang gak begitu berat. Anak asuh dari Roberto Mancini melawan tim nasional Indonesia yang secara peringkat FIFA berada di bawah Arab Saudi. Apalagi skuad Garuda diklaim menjadi lawan yang paling lemah di grup C. Namun Mancini cukup serius meraih poin perdana atas Indonesia di hadapan publiknya sendiri. Ex-pelatih timnas Italia itu memanggil cepat 31 pemain terbaik untuk menjalani pemusatan latihan. Mancini memberikan anak asuhnya porsi berlebih untuk berlatih keras di sesi latihan. Mantan manajer Manchester City ini bahkan menuntut para pemain untuk berlatih sepanjang hari. Nggak cuma di siang hari, Mancini juga memberikan wejengan taktis di sesi latihan kedua pada malam hari. Kerasnya porsi latihan yang diberikan berpengaruh besar terhadap kondisi pemain. Salah satu gelandang penting Arab Saudi yakni Abdullah Al-Malki malah menderita cedera pergelangan kaki. Kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh SAFF selaku pihak federasi. Dalam keterangan resminya, Al-Malki nggak menyelesaikan sesi latihan karena merasakan nyeri di sendi pergelangan kaki. Absennya sang gelandang tentunya menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi. Sebab Al-Malki sendiri menjadi andalan di sektor lini tengah dengan catatan 30 caps. Apalagi mantan gelandang Al-Hilal itu menjadi pemain utama Hervé Renard di Piala Dunia 2022 yang lalu. Fokus Roberto Mancini yang terganggu karena digoda Benfica. Selain ditinggal gelandang utamanya, timnas Arab Saudi juga dikejutkan dengan rumor hengkangnya Roberto Mancini. Ex-pelatih Zenit Saint Petersburg itu tengah digoda untuk bergabung ke Benfica. Kabar ini muncul lewat headline panas dari media Portugal yakni Bola na Rede. Dalam sebuah artikelnya, Bola na Rede menuliskan Benfica sudah melakukan pendekatan intens dengan Mancini. Bahkan manajemen AS Guyas dikabarkan telah mengajukan penawaran langsung dengan sang pelatih. Akan tetapi Arab Saudi menolak tegas proposal yang diajukan oleh Benfica. Namun Mancini dikabarkan malah tetap melakukan negosiasi secara pribadi. Sang pelatih mengungkapkan ketertarikannya untuk kembali menangani klub Eropa. Di sisi lain, Benfica mengincar Mancini untuk mengangkat performanya yang kurang baik di awal musim. Saat ini pasukan merah berada di peringkat 7 sementara Liga Portugal. Kabar ini tentunya menjadi keuntungan timnas Indonesia di mana fokus Arab Saudi jadi terganggu. Fokus Mancini dinilai bakal terbagi yang menyulitkan dirinya meracik taktik terbaik. Apabila hengkang, Mancini akan mengkhianati kontraknya bersama Arab Saudi yang baru berakhir di 2027. Padahal sang pelatih sudah sangat disayang oleh publik Green Falcon. Di bawah tangan dinginnya, Mancini menyulap Green Falcon bermain lebih agresif. Hal itu bisa dilihat dari beberapa laga Arab Saudi yang berhasil mencatatkan penguasaan bola mencapai 60%. Menteri Olahraga Arab Saudi sampai turun tangan. Berbagai kekacauan yang dialami Arab Saudi sempat membuat Menteri Olahraga mereka turun tangan. Abdulaziz bin Turki Al Faisal bahkan datang langsung memantau sesi latihan skuad Elang Hijau. Sang pangeran disebut ingin memotivasi anak asuh Roberto Mancini agar tampil habis-habisan. Abdulaziz bin Turki juga dikabarkan gak ingin pasukan hijau meremehkan timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda terbukti selalu menjadi lawan yang tangguh untuk timnas Arab Saudi. Dalam 3 pertemuan terakhir, timnas Indonesia hanya kalah tipis dengan selisih 1 gol.
Abdulaziz bin Turki juga menemani langsung Presiden SAFF yakni Yasser Al-Misehal. Sang menteri menyebut skuad Elang Hijau harus memenuhi target yang telah diberikan. SAFF membidik Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026 demi melanjutkan rekor yang luar biasa. The Green Falcon ingin mencatatkan sejarah lolos Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Namun rencana besar skuad Elang Hijau bisa rusak karena satu masalah krusial. Mancini diprediksi lebih sulit mengatur formasi terbaiknya akibat kehilangan Abdullah Al-Malki. Gelandang 29 tahun ini sudah menjadi nyawa di lini tengah skuad Elang Hijau. Alhasil Mancini diprediksi harus merombak formasi andalan 3-4-2-1 saat menghadapi skuad Garuda. Namun sang pelatih masih punya alternatif dengan memasang pemain-pemain pengganti. Arab Saudi masih punya Mukhtar Ali dan Faisal Al-Ghamdi untuk menggantikan Al-Malki. Timnas Indonesia jauh lebih siap. Berbeda dengan Arab Saudi, Timnas Indonesia dalam kondisi jauh lebih siap. Para pemain Garuda Nusantara bahkan sudah berada di negeri minyak sejak tanggal 1 September lalu. Sintayong menginstruksikan dan membolehkan para pemain beragama Muslim untuk melakukan ibadah umroh. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sumarji selaku manajer Tim Nasional Indonesia. Sumarji mengatakan belasan pemain Garuda ikut terbang ke Mekah untuk menjalani ibadah suci. Ragnar Oratmangun, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho mengabadikan momen beribadah tersebut. Sumarji bilang ibadah ini nggak mengganggu agenda latihan yang telah disusun. Banyak warganet yang menyebut Indonesia dibantu jalur langit untuk bisa memenangkan pertandingan. Keuntungan lainnya adalah banyaknya kondisi para punggawa Timnas Indonesia yang sedang prima. Pilar penting seperti Tom Haye, J.I.Z dan Calvin Verdong dipastikan bisa bermain. Bahkan Martin Paes juga telah berlatih bersama pasukan Merah Putih. Namun kiper dari FC Dallas ini masih belum bisa bermain karena nggak terdaftar di laga kontra Arab Saudi. Roni Pangemanan selaku pengamat lokal menyebut Indonesia mendapatkan banyak keuntungan. Menurut Bung Ropan, skuad Garuda bisa berstatus sebagai tim underdog. Dia menganggap para punggawa Timnas Indonesia mendapatkan modal berharga karena kondisi ruang ganti yang kondusif. Para pemain jauh lebih rileks dan merasa nggak terbebani dengan situasi apapun. Bung Ropan mengatakan skuad Garuda juga nggak perlu mengejar mati-matian kemenangan. Dia beropini mental pasukan Merah Putih akan terangkat apabila meraih hasil imbang. Perhatian khusus kepada Ali Al-Bulaihi. Demi bisa mendapatkan hasil imbang, para pemain harus memberikan perhatian khusus kepada Ali Al-Bulaihi. Bek tengah Al-Hilal itu memang sudah dikenal kasar dan bengal. Gaya bermain keras ini tentunya bakal menyulitkan tim nasional Indonesia membongkar pertahanan Arab Saudi. Para pemain skuad Garuda harus bisa menahan emosinya menghadapi Al-Bulaihi. Sebab pemain 34 tahun ini kerap memprovokasi lawannya sehingga bisa berujung kartu. Bahkan Lionel Messi pernah menjadi sasaran Al-Bulaihi di fase grup Piala Dunia 2022. Di Piala Asia lalu, bek 34 tahun ini juga sempat menjambak rambut Son Heung-min. Aksi-aksi tengil dari Al-Bulaihi dinilai bisa merusak konsentrasi para pemain Garuda. Jika sampai terpancing, para pemain Timnas Indonesia bisa sampai diberikan hukuman. Kehilangan pemain dinilai akan menjadi kerugian besar saat menghadapi tim besar lainnya seperti Jepang dan Australia. Namun hal ini nggak menjadi masalah besar dan menyebut hal ini sudah biasa dalam sepak bola. Coach Shin malah melihat permainan provokatif dari Al-Bulaihi bisa menjadi peluang besar untuk skuad Garuda. Sintayong berusaha keras bisa melewati hadangan sang defender. Seandainya mampu, skuad Garuda bisa leluasa melakukan serangan dan diminta untuk tetap tenang. Itulah ulasan kekacauan Arab Saudi menjelang menghadapi Timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu memanfaatkan hal tersebut untuk mendulang poin di kandang skuad Elang Hijau? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.